Perubahan iklim adalah perubahan pada salah satu parameter, misalnya suhu, pada periode waktu tertentu. Berdasarkan data hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu maksimum terjadi selama periode bulan September 2023 di beberapa wilayah Indonesia terjadi cukup tinggi dengan kisaran suhu antara 35 sampai 38 derajat Celcius. Perubahan suhu yang cukup tinggi disebabkan oleh fenomena El Nino. Menurut Dekorita, perkembangan kondisi El Nino dari data satelit terkini akan berlangsung hingga akhir bulan Oktober. Kemudian, pada bulan November akan terjadi transisi dari musim kemarau ke musim hujan. El Nino diprediksi akan tetap berlangsung hingga akhir tahun. Salah satu dampak jangka panjang El Nino berpotensi mendatangkan malapetaka pada kesehatan di seluruh dunia. Salah satu penyakit yang bisa muncul akibat fenomena El Nino adalah influenza. Menurut Dr. Devi Ika Indriarti, suhu panas seperti ini menyebabkan penyakit influenza, demam, hingga batuk-batuk akan sangat mudah diderita oleh masyarakat. Influenza adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Di seluruh dunia, dalam epidemi influenza terjadi setiap tahun dengan 5-10% pada orang dewasa dan 20-30% terjadi pada anak-anak. Penyakit flu membuat tenggorokan penderita menjadi nyeri sehingga menyulitkan untuk menelan makanan atau minuman. Oleh karena itu, dibutuhkan makanan yang bertekstur lembut dan mudah untuk ditelan. Salah satu makanan yang bertekstur lembut dan biasa dikonsumsi masyarakat pada musim panas adalah es krim. Konsumsi es krim mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu perusahaan es krim di Indonesia mengatakan bahwa penjualan bersih meningkat 4,44% dari tahun ke tahun menjadi 270,09 miliar pada awal tahun 2023. Es krim yang dibeli di pasaran terdapat beberapa produk yang mengandung zat pewarna dan pencipta rasa buatan sehingga memiliki dampak yang kurang baik bagi kesehatan. Maka dari itu diperlukan inovasi untuk membuat es krim yang menggunakan bahan alami yang memiliki cita rasa yang khas dan kandungan nutrisi yang tinggi. Salah satu inovasi dalam pembuatan es krim yang baik untuk kesehatan adalah membuat es krim dengan berbahan dasar herbal. Salah satu tanaman herbal yang tumbuh di Indonesia adalah jahe. Jahe tidak hanya menjadi bumbu untuk menyedapkan masakan, tetapi juga dapat diolah menjadi minuman tradisional yang dapat menghangatkan tubuh. Salah satu jenis jahe yang banyak digunakan adalah jahe merah yang memiliki kandungan utama zat gingerol dan sogaol yang mampu membuat saluran pernapasan menjadi lebih lega sehingga mengurangi gejala asma dan juga batuk. Selain menggunakan jahe merah, diperlukan bahan dasar yang lain untuk menambah rasa yaitu lemon. Lemon memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah dehidrasi yang dapat disebabkan oleh gejala flu. Rasa asam dari lemon dan pedas dari jahe akan berpadu menciptakan rasa yang kering, tajam, dan melegakan di tenggorokan. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan diambil adalah pengolahan bahan herbal, jahe dan lemon menjadi es krim sebagai alternatif mengantisipasi influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Adapun beberapa gejala seperti demam, otot sakit, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hidung bersumbat. Pada influenza terdapat beberapa jenis yang bervariasi. Yang pertama ada influenza tipe A, adalah jenis flu yang paling banyak ditemukan. Menurut artikel POS1, diperkirakan sebanyak 75 kasus influenza tergolong ke dalam tipe A. Pada jenis influenza ini biasanya ditandai dengan batuk, hidung berair, bersin, menggigil, dan demam. Selanjutnya ada influenza tipe B, adalah jenis influenza yang diketahui menyebabkan epidemi musiman. Penyakit ini menjadi salah satu penyebab jenis flu yang paling umum. Pada influenza tipe B hanya dapat menimbulkan gejala pada manusia. Yang ketiga ada influenza tipe C, adalah jenis penyakit flu yang paling ringan. Penyakit ini biasanya menyerang tubuh lewat mata, membelah hidung bagian dalam, dan mulut. Yang keempat ada flu burung. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Setelah itu terdapat tanaman herbal. Kementerian Pertanian Indonesia menyatakan bahwa tanaman obat merupakan tanaman yang memiliki manfaat untuk kosmetik, obat, maupun untuk kondisi kesehatan. Pada tanaman herbal ini terdapat juga jenis-jenisnya, antara lain yaitu ginseng. Adapun manfaat ginseng untuk kesehatan yaitu seperti mengurangi peradangan, meredakan sakit kepala, dan mengatasi kelelahan. Yang kedua ada kunyit. Kunyit memiliki kandungan kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga ada lengkuas atau laos, adalah tumbuhan herbal yang memiliki kandungan seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang berguna bagi kesehatan. Selanjutnya terdapat jahe. Jahe adalah tumbuhan yang rempahnya sering digunakan sebagai rempah dan bahan dasar pengobatan tradisional. Selain itu, tanaman jahe juga memiliki berbagai jenis yang bervariasi. Salah satunya adalah jahe merah.
Jahe merah adalah tanaman rempah yang sering dijumpai di lingkungan sekitar, yang digunakan sebagai tanaman obat tradisional maupun bumbu dapur. Jahe merah memiliki berbagai manfaat untuk tubuh. Proses penelitian yang dilakukan pada pembuatan es krim herbal berbahan jahe dan lemon ini melalui 2 tahap, yaitu tahap eksperimen yang dilakukan pada Jumat 20 Oktober 2023 di ruangan laboratorium IPA yang Yadika Sepuluh Kosambi, dan tahap penelitian yang dilakukan pada Selasa 19 Desember 2023 hingga Jumat 22 Desember 2023 di lingkungan sekolah SMA Yadika Sepuluh Kosambi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim berbahan dasar jahe dan lemon yaitu kompor, panci, mixer, sendok, gelas beker, batang pengaduk, spatula, cawan petri, pH meter, timbangan digital, refraktometer, cup, dan wadah. Kemudian bahan yang digunakan yaitu susu murni, susu bubuk, susu kental manis, tepung maizena, gula pasir, whipped cream, es atau sponge cake, jahe, dan lemon. Kemudian dilakukan metode penelitian, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian eksperimen. Ialah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Penelitian ini dilakukan di laboratorium SMA Yadika 10 dengan menggunakan 3 formula yang memiliki takaran bahan utama jahe dan lemon yang berbeda. Pengujian pertama dilakukan uji organoleptik untuk mengamati parameter rasa, tekstur, dan warna yang dilakukan pada 50 responden dengan rentan usia berbeda-beda. Pada rentan usia muda atau anak-anak hingga remaja, mayoritas menyukai rasa dengan kandungan lemon yang lebih banyak. Sedangkan pada rentan usia dewasa, usia 20-40 tahun, lebih menyukai rasa yang seimbang, yaitu takaran lemon dan jahe yang sama. Sedangkan pada usia lanjut di atas 40 lebih menyukai rasa herbal yang kuat. Hasil perubahan kuesioner yang telah dilakukan pada 50 responden di lingkungan Yadika 10 yaitu 52,6% lebih memilih formula ketiga. Pengujian organoleptik berikutnya adalah mengamati tekstur es krim pada ketiga formula. Menurut penulis, ketiga formula es krim memiliki tekstur yang sama. Sedangkan, menurut 50 responden, tekstur ketiga es krim cenderung berbeda walaupun hampir mirip. Berdasarkan uji hedonik atau uji kesukaan, dapat diketahui responden lebih menyukai tekstur es krim formula ketiga dengan persentase sebesar 57,9%. Pengujian organoleptik terakhir adalah mengamati parameter aroma. Formula pertama memiliki aroma pedas jahe lebih dominan karena kandungan jahe yang lebih banyak. Formula kedua memiliki aroma asam lemon yang lebih dominan karena kandungan lemon yang lebih banyak. Sedangkan pada formula ketiga memiliki aroma yang netral antara pedas jahe dan asam lemon. Berdasarkan uji hedonik pada 50 responden, dapat ditunjukkan bahwa formula kedua lebih disukai dengan persentase 42,1%, kemudian disusul oleh formula pertama dengan persentase 31,6%, dan terakhir formula ketiga dengan persentase 26,3%. Berdasarkan uji organoleptik yang dilakukan dengan melibatkan 50 responden, dapat disimpulkan bahwa ketiga formula memiliki peminatnya masing-masing, namun formula ketiga lebih dominan. Pengujian berikutnya adalah pengamatan kadar gula, kandungan protein, kandungan karbohidrat, dan derajat keasaman atau pH pada ketiga formula dengan membandingkan es krim yang dijual di pasaran. Hasil pengujian kandungan gula pada ketiga formula es krim herbal memiliki rentang yang hampir mirip, yaitu sekitar 15-20 Brix. Sedangkan pada es krim yang dijual di pasaran memiliki rentang yang tinggi, yaitu sebesar 20-30 Brix. Hal tersebut menunjukkan es krim herbal yang dihasilkan memiliki kadar gula yang lebih rendah dibandingkan es krim yang dijual di pasaran. Pengamatan kedua yaitu mengamati kandungan protein yang terdapat pada es krim. Pengujian protein dilakukan dengan uji Biuret. Reagen Biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein pada sampel ditunjukkan perubahan sampel yang berubah menjadi warna ungu. Pada pengamatan es krim herbal ketiga formula menunjukkan perubahan warna menjadi biru pudar, sama seperti es krim yang dijual pasaran dari pertama dan kedua. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga formula es krim memiliki kandungan protein, namun tidak banyak, karena perubahan warna tidak mencapai warna ungu. Pengamatan ketiga yaitu mengamati kandungan karbohidrat pada es krim. Pengujian karbohidrat menggunakan uji iodin. Prinsip dari pengujian ini adalah jika sampel pangan yang mengandung pati ditambahkan dengan larutan iodin, maka akan menghasilkan warna biru hingga kehitaman. Pada pengamatan uji es krim herbal, ketiga formula menunjukkan warna kehitaman, sedangkan pengujian pada es krim pasaran tidak menunjukkan perubahan warna kehitaman. Pengamatan keempat yaitu mengamati derajat keasaman atau pH yang terkandung pada es krim. Pada es krim herbal jahe dan lemon, rentang pH yang dihasilkan kisaran 7,4 sampai 8,3 dan tidak mencapai pH 9. Sedangkan es krim yang dijual di pasaran, derajat keasaman mulai dari rentang 8 sampai 9. Hal tersebut karena es krim herbal mengandung lemon yang memiliki rasa asam dan menurunkan derajat keasaman pada es krim herbal. Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, es krim herbal berbahan dasar jahe dan lemon masih layak dikonsumsi karena kandungannya yang tidak jauh berbeda dengan kandungan yang terdapat pada es krim pasaran. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan herbal jahe dan lemon cocok dipadukan untuk membuat es krim karena memenuhi standar uji kesukaan yaitu uji hedonik. Konsumsi
Konsumsi es krim berbahan dasar jahe dan lemon efektif mengantisipasi influenza karena memiliki kandungan yang bermanfaat untuk menghangatkan tenggorokan. Es krim berbahan dasar jahe dan lemon bisa menjadi solusi makanan sehat di musim kemarau karena memiliki suhu yang dingin dan juga menggunakan bahan dasar herbal yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain jahe dan lemon. Yes. Kandungan yang bermanfaat untuk menghangatkan tenggorokan. Sumpah. Tadi gue nahan ketawa. Ini bisa di-cut kan? Ini bisa di-cut kan? A few moments later. Ih, salah. Giliran gue udah liat belakang dulu sama itu. Organil biologi dan geofisika, suhu kan jadi lupa. Doa, kursi.